Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan progres hasil pengolahan data kami yang berjudul uji kualitas perangkat lunak Eldiro menggunakan standar pengujian COVID 4.1. Lalu untuk anggota kelompoknya sendiri ada H1D022007, lalu ada saya sendiri Muhammad Iqbal Firmansyah dengan NIM H1D022079 dan Abhirama Rizky Pratama dengan NIM H1D022099. Yang pertama adalah Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan layanannya melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Salah satu bukti konkret dari upaya tersebut adalah pengembangan aplikasi Eldiro untuk menunjang kemudahan dalam melakukan kegiatan perkuliahan. Eldiro merupakan aplikasi atau platform pembelajaran online yang dikembangkan dan dirancang oleh Universitas Jenderal Sudirman yang dirancang sebagai pendukung proses pembelajaran yang dilakukan baik secara sinkron maupun asinkron. Aplikasi ini dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Meskipun aplikasi ini memiliki peranan yang penting, tantangan utama yang sering muncul adalah memastikan kualitas aplikasi tersebut. Kualitas perangkat lunak yang baik tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, namun juga mendukung dalam keandalan dan stabilitas operasional sistem. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menjamin bahwa aplikasi dapat memenuhi standar kualitas yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk menilai kualitas aplikasi dari Eldiro ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka pengujian COVID 4.1 yang merupakan kerangka kerja yang berfokus pada tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi. Pada dasarnya, framework COVID menyediakan ukuran, indikator, proses, dan kumpulan praktik terbaik untuk membantu optimalisasi pengembangan teknologi informasi dan mengembangkan pengendalian terhadap manajemen teknologi informasi. COVID 4.1 menangani kebutuhan TI lebih dari sebagai model operasi dan pedoman praktik yang baik terkait dengan proses TI sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi isu-isu tata kelola TI khususnya pada bidang pengembangan perangkat lunak. Untuk metode pengujiannya sendiri adalah menggunakan metodologi black box testing. Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak dan bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya difokuskan pada informasi domain. Black box testing memungkinkan pengembangan software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional pada suatu program. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak Eldiro yang mengacu pada standar COVID 4.1 dan metode black box testing. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas aplikasi Eldiro dari berbagai perspektif termasuk fungsionalitas, keandalan, dan kemampuannya dalam mendukung proses akademik di Universitas Jenderal Sudirman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut sehingga dapat memberikan layanan yang optimal bagi penggunanya. Lalu lanjut ada kriteria kualitas perangkat lunak. Untuk pengetesan perangkat lunak ini ada beberapa kriteria yang ada. Yang pertama ada fungsionalitas, yang dimana kriterianya akan menilai seberapa jauh aplikasi Eldiro memenuhi fungsinya sebagai platform pembelajaran. Lalu yang kedua adalah usability, yang dimana kriteria ini akan menilai kemudahan penggunaan aplikasi Eldiro yang mencakup desain antarmuka, navigasi, dan intuitivitas fitur-fitur yang ada. Lalu berikutnya adalah reliability yang menilai keandalan aplikasi Eldiro. Lalu ada efisiensi yang menilai kecepatan dan efisiensi aplikasi Eldiro dalam merespon proses perintah pengguna dan mengelola data. Lalu ada security yang menilai tingkat keamanan data pengguna di dalam aplikasi Eldiro. Lalu ada compatibility yang menilai tingkat kompatibilitas aplikasi Eldiro dalam berbagai perangkat dan sistem operasi. Dan yang terakhir adalah maintainability yang menilai kualitas pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Eldiro. Nah, untuk metodenya sendiri adalah metode COVID 4.1 yang atau yang
atau merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology yang merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA IT Government Institute atau ITGI pada tahun 1992. Open 4.1 merupakan generasi kelima setelah COVID-1 diperkenalkan pada tahun 1996, COVID-2 pada tahun 1998, COVID-3 pada tahun 2000, COVID-4 pada tahun 2005, lalu kemudian muncul COVID 4.1 pada tahun 2007 yang fokusnya lebih ke tata kelola TI, lalu tahun 2012 keluar COVID-5 yang dimana untuk COVID 4.1 sendiri fokusnya pada nilai TI, tetapi membedakan antara nilai TI dengan resiko TI, sedangkan COVID-5 memisahkan fokus tata kelola dengan manajemen TI. Karakteristik utama dari kerangka kerja COVID 4.1 ini mencakup fokus pada aspek bisnis, orientasi terhadap proses, berbasis kontrol, dan pengendalian melalui pengukuran. Prinsip dasar mendasarnya adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan antara pengguna oleh organisasi guna mencapai tujuannya. Oleh karena itu, organisasi harus mengelola dan mengendalikan sumber daya teknologi dengan menerapkan serangkaian proses terstruktur untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan. Untuk COVID 4.1 sendiri memiliki 4 domain yang dibagi berdasarkan fokus audit pada proses-proses TI, yang dimana salah satunya adalah Plan and Organization atau PO, Acquire and Implement atau AI, Deliver and Support atau DS, serta Monitor and Evaluate atau ME. Untuk sebagian selanjutnya mungkin saya serahkan ke Mas Fadil, silakan. Baik, untuk selanjutnya ada bagian analisis hasil pengujian. Dari hasil pengujian pertama yang kami lakukan tuh kami menemukan beberapa perbaikan pada area-area tertentu untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Untuk yang pertama itu ada fungsionalitasnya dari fitur login, unggah dan ungguh materi, dan presensi mandiri secara keseluruhan itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun pada pengujian fitur login, kami menemukan bahwa sistem tidak sepenuhnya dapat menangani input dengan karakter khusus, di mana hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam validasi input. Lalu untuk yang kedua, fungsionalitasnya itu adalah isu pada fitur unggah dan unduh materi. Jadi aplikasi ini menghadapi kendala pada saat menangani file-file dengan ukuran yang besar, terutama pada saat server yang sedang padat-padatnya. Jadi isu ini tuh berdampak pada kelancaran kegiatan akademik ya, terutama pada kelancaran kegiatan akademik, mengingat fitur ini merupakan komponen penting bagi pengguna dalam mengakses dan berbagi materi pembelajaran. Lalu yang ketiga itu pada fitur presensi mandiri, walaupun fungsionalitas dasar berjalan baik, tapi ada keterbatasan pada kompatibilitas perangkat, terutama pada perangkat mobile dengan spesifikasi yang terbilang rendah. Jadi masalah ini dapat mengurangi fleksibilitas penggunanya dalam mengakses aplikasi, terutama bagi mahasiswa yang menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang beragam. Untuk kendala yang kedua itu ada keandalan dan stabilitas. Jadi kami menemukan dari temuan survei pengguna menunjukkan bahwa ada sekitar 20% pengguna itu mengalami masalah stabilitas, di mana aplikasi Eldiru ini kadang-kadang mengalami crash atau freeze saat digunakan dalam durasi yang lama. Jadi hal tersebut itu mengidentifikasi adanya keterbatasan dalam manajemen penggunaan memori aplikasi. Selanjutnya, dalam stabilitas dan keandalan aplikasi merupakan elemen penting yang mempengaruhi kualitas aplikasi secara keseluruhan. Keandalan yang kurang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna, terutama jika aplikasi ini secara intensif dalam kegiatan akademik sehari-hari. Untuk isu yang selanjutnya adalah antarmuka dan pengalaman pengguna. Jadi hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasakan bahwa antarmuka Eldiru itu cukup intuitif, meskipun terdapat beberapa area yang masih perlu ditingkatkan. Penyederhanaan navigasi dan peningkatan responsivitas
antarmuka pada perangkat mobile dapat dilakukan agar aplikasi ini lebih intuitif dan mudah untuk digunakan. Lalu aplikasi yang memiliki antarmuka ramah tentunya akan lebih mendukung proses pembelajaran karena pengguna dapat dengan cepat memahami dan mengakses fitur-fitur yang disediakan. Sebaliknya, jika antarmuka tidak optimal, itu dapat menghambat akses pengguna terhadap fitur-fitur penting dan mengurangi efektivitas pengguna aplikasinya. Untuk implikasi dari temuan penelitian kami, temuan dari penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang signifikan untuk membangun aplikasi, terutama untuk aplikasi yang mendukung kegiatan akademik ya, seperti Eldiru. Yang pertama itu pentingnya infrastruktur dan manajemen sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Eldiru seperti banyak aplikasi pendidikan lainnya membutuhkan infrastruktur yang lebih baik untuk menangani beban pengguna yang tinggi dan file-file berukuran besar. Peningkatan kapasitas server dan optimasi pada sisi manajemen memori aplikasi akan membantu meningkatkan stabilitas dan keandalan aplikasi. Perbaikan pada manajemen sumber daya juga akan memungkinkan aplikasi untuk mendukung penggunaan yang lebih intensif tanpa mengalami penurunan performa, sehingga aplikasi dapat lebih andal dalam melayani pengguna. Yang kedua itu pengujian lintas perangkat. Masalah kompatibilitas pada perangkat yang berbeda mengindikasikan pentingnya melakukan pengujian lintas perangkat sebagai bagian siklus pengembangan aplikasi. Aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen memerlukan fleksibilitas untuk diakses melalui beragam perangkat, terutama perangkat mobile dan perangkat desktop, dengan spesifikasi yang beragam juga. Dengan memastikan bahwa aplikasi dapat diakses secara konsisten di berbagai perangkat, dapat meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna secara keseluruhan, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran secara lebih inklusif. Yang ketiga itu responsivitas antar muka pengguna. Pengalaman pengguna sangat dipengaruhi oleh antarmuka aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antarmuka Eldiru dapat ditingkatkan dalam hal responsivitas dan kemudahan navigasi, terutama pada perangkat mobile. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengguna, terutama mahasiswa, dapat mengakses aplikasi dengan cepat dan mudah dalam berbagai situasi, baik di area kampus maupun di luar kampus. Peningkatan antarmuka yang responsif dan intuitif akan membuat aplikasi lebih mudah digunakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan frekuensi dan kenyamanan pengguna. Lalu untuk rekomendasi sendiri, karena ini masih pengujian pertama kami dan kami berencana untuk melakukan pengujian lebih lanjut, jadi kami saat ini belum dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk aplikasi Eldiru. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan Mas Abirama. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Eldiru yang digunakan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman memiliki tingkat fungsionalitas yang cukup baik dalam mendukung kegiatan akademik. Melalui pengujian dengan metode black box testing dan evaluasi berdasarkan standar COVID 4.1, ditemukan bahwa aplikasi ini mampu menjalankan fungsi dasar seperti login, unggah-unduh materi, dan presensi mandiri sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, hasil pengujian juga mengungkap beberapa keterbatasan yang perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek keandalan dan kompatibilitas. Keterbatasan pada fitur unggah file berukuran besar serta masalah stabilitas yang dilaporkan pengguna saat aplikasi digunakan dalam jangka panjang waktu lama menunjukkan perlu optimasi lebih lanjut, baik dari sisi manajemen memori aplikasi maupun kapasitas server. Selain itu, masalah kompatibilitas pada perangkat seluler dengan spesifikasi rendah menjadi perhatian yang perlu diperhatikan dalam pengembangan berikutnya, agar aplikasi dapat diakses dengan lancar oleh seluruh mahasiswa tanpa terkendala jenis perangkat yang digunakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan standar COVID 4.1 mampu memberikan kerangka kerja yang efektif dalam mengevaluasi kualitas aplikasi pada pendidikan seperti Eldiru.
serta memungkinkan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang menghadapi tantangan serupa. Dengan adanya temuan ini, pengembangan aplikasi Eldiro diharapkan dapat melakukan perbaikan pada area yang telah diidentifikasi agar aplikasi dapat berfungsi dan lebih optimal dan stabil. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta memperkuat posisi aplikasi Eldiro sebagai platform pembelajaran yang mendukung proses akademik di lingkungan universitas. Untuk selanjutnya ada dokumentasi pengujian. Yang pertama ada tabel test case. Untuk tabel test case seperti ini. Yang pertama ada tabel test case login. Scroll aja. Selanjutnya ada tabel test case fitur unggah materi. Selanjutnya ada tabel test case untuk fitur unduh materi. Selanjutnya ada tabel test case untuk stabilitas aplikasi. Selanjutnya ada tabel test case untuk keamanan data. Selanjutnya ada tabel test case untuk UI atau antarmuka pengguna. Oke, sekian. Saya kembalikan ke Iqbal. Baik, oke baik itu untuk kelompok kami dari itu dulu. Untuk progresnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Fadil ya. Progresnya bagaimana? Silakan. Jadi progres seperti yang sudah dikatakan tadi, kami telah melakukan pengujian. Awal pengujian ya baru 1 kali untuk pengujiannya, dan kami rencana ingin menguji ulang aplikasi ini secara lebih detail lagi. Selain melakukan pengujian, kami juga sudah menyebarkan survei atau kuesioner. Namun dalam survei ini untuk respondennya sendiri masih jauh di bawah batas minimal responden ya. Jadi responden kami baru ada sekitar 30-40 responden. Sementara itu saja progres yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Iqbal lagi. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.